Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Investor I. Oke guys, langsung aja, tidak usah berlama-lama. Saya akan membahas tentang perjalanan investasi saya di bibit selama 1 tahun ya. Pastikan kalian sudah punya bibit dan sudah berinvestasi di bibit. Ada yang tanya, Bang, kenapa kok minus banyak? Bang, sudah untung nih, bisa jual gak? Nah, itu pertanyaan yang ada ya, pertanyaan yang untuk saya sendiri dan juga untuk kalian semua para viewer saya ya. Jadi kalian pergi ke Play Store dulu ya, ketik bibit, pastikan bibit kalian sudah terupdate. Nah, kalau ini ada tulisan update, silahkan update. Nah, kita langsung buka aja bibit. Jika ada kalian yang belum punya bibit, silakan download aja aplikasi bibit di Play Store, gunakan kode saya ini ya. Kalian mendapatkan Rp25.000 cashback dari bibit langsung, dan saya juga mendapatkan Rp25.000. Jadi sama-sama diuntungkan. Kita langsung saja ke home ini ya, home. Ini dari perjalanan investasi saya di bibit setahun yang lalu di bulan Desember sama ya. Oh iya, ini tanggal 24 ya, 24 bulan 12, artinya 24 Desember hari Jumat jam 9.45. Ini video saya buat. Jadi ini kita langsung ke transaksi, saya lihatkan. Nah, di sini ada order dan history. Kita klik history. Kita paling bawah, scroll paling bawah ya. Nah, kita bisa lihat perjalanan saya ini ya, perjalanan investasi saya di bibit. Ini ada 30 Desember 2020, yang artinya setahun, kurang dari setahun. Nah, karena ini tanggal 24, hampir 1 tahun ya. Ini saya di Syukur Invest Syariah Equity Fund, terus ada Bond Fund, Syariah Money Market Fund. Kalau Market Fund itu pasar uang, kalau ini Equity Fund ini yang RDS ya. Terus berlanjut ini sampai saya jual ya, yang Syariah Equity Fund, tapi saya jualnya apa? Saya taruh ke RDO ya, ini Bond Fund ini. Terus ini ada pembelian Manulife obligasi negara ini, terus ada Bahana dan ada Syukur Invest. Pokoknya saya di Bahana sama Syukur Invest sama di Majori Sukuk Negara ini ya. Ini kalau tidak salah ini RDO. Terus sampai ini ya, sampai yang terakhir ini BNI AM Dana Liquid. Nah, di bulan Desember ini saya tidak investasi reksadana di bibit karena rata-rata penghasilan saya atau gaji dari kerja saya itu saya alokasikan sejumlah 30-40% di kripto ya, di cryptocurrency. Nah, ini saya bahas di reksadana. Nah, untuk mengecek harga ya, ini saya minus ya. Tahun yang lalu ada naik sampai 100.000 sampai 150.000, cuman saya gak WD ya, atau gak saya jual intinya. Jadi saya niatnya itu investasi jangka panjang ya. Saya sekarang di umur 32 mau 33 tahun, jadi nanti ini kalau naik lumayan ya, tiap tahun kan kadang ada naik turun ya, terus tapi nggak mungkin lah itu turun terus ya, turun sampai Rp0 harganya. Tapi bisa seperti itu perusahaannya kalau sudah kolab, atau perusahaannya itu kalau sudah pilot atau bangkrut, itu bisa saja nilai sahamnya ya, saham kan mempengaruhi nilai reksadana ini ya. Karena namanya reksadana itu diatur oleh manajer investasi yang alokasi uangnya atau investasinya itu diversifikasi. Namanya diversifikasi itu dibagi-bagi ke saham, ke nama saham
ini, saham itu, dan yang lain. Jadi bisa pindah-pindah itu update tiap bulan. Nah, saya cekkan yang portofolio saya ya. Ini untuk yang dana tabungan saya itu ada RDPU yang pasar uang ini. Pasar uang ini saya sudah untung 22.000. Ini bukan namanya, ini bukan untung tiap hari ya, tapi untung selama kita menaruh investasi ini senilai 719.000 ini saya taruh ya untuk nilai yang sekarang. Modal saya itu 697.000 sudah menjadi 719.000. Terus yang BNI AM dana liquid ini saya cuma punya 100.000 aja. Ini tambahnya dikit ya. Maklum ya, pasar uang itu naik terus atau plus ya. Nah, meskipun 0,05% atau berapa, tapi tiap hari itu naik terus. Tapi ya memang dapatnya sedikit, jarang sekali minus ya. Kadang ada satu hari yang minus, tidak ada. Saya selama investasi di RDPU ya RDPU ini tidak ada. Terus kita lihat yang RDO. Nah, yang RDO ini bisa naik bisa turun. Ini sesuai minat kalian ya. RDO itu bagus semua sih, kalau di bibit itu sudah dipilihkan dari sananya memang. Terus yang di RDPU juga kalian bisa pilih sesuai hati nurani, tuh sesuai hati kalian ya, suka kalian. Tapi ya saya sarankan memang di RDPU nya itu di Sukor Invest, Area Money Market Fund, sama BNI AM Dana Liquid. Nah, terus yang RDS, kita bahas yang RDS. Ini saya selama setahun itu minus 102.704 rupiah. Nah, rata-rata YouTuber lain ya itu bahasnya cuma keuntungan. Kalau saya netral. Kalau untung ya untung saya upload, kalau minus ya minus. Ya, kalau pas plus atau positif atau untung itu saya pasti upload. Kalau yang minus ya tetap saya upload. Itu saya netral. Lalu untuk masalah investasi uang seperti ini ya, pernah saya sampai minus 300.000 tuh. Tapi kadang saya kalau upload sampai minus segitu kan nanti khawatirnya kalian para viewer atau terutama viewer baru ya, itu malah nggak mau investasi jangka panjang di bibit. Saya lihat youtuber ini kok minusnya sampai 300.000. Nah itu kita bisa meminimalisir minus dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mainnya DCA ya, dollar cost averaging. Nah, saya lihatkan di Bana Primavera ini. Ini bisa kalian setting satu hari, satu minggu ya, itu satu hari, 1 month ini 1 bulan ya, 3 months atau kalau year to date itu 1 tahun, kalau 1 year ini 1 tahun, yang saya setting 1 tahun. Lah, ketika kalian nabung di sini ya, investasi di bulan ini Januari 2021 itu kan perjalanan kan ya minus ke bawah. Lah tiap bulan kalian alokasikan jumlah penghasilan atau hasil kerja kalian ya, entah itu kerjaan kalian apa, yang penting kalian alokasikan di ketika turun ya. Bisa jadi per bulannya kalian alokasikan, tapi lihat aja ketika turun drastis terus kok turun lagi. Nah, kalian per bulan kan langsung investasikan, masukkan di yang sama, di produk sama Bana Primavera gitu ya contohnya ini. Nah, ketika sampai sini terus naik. Nah, ketika naik per bulan masih ada uang. Ini kita kan nggak tahu kedepannya ini ketika kalau kita berada di sini. Jadi langsung aja tidak apa-apa, tiap bulan alokasikan investasi atau dana kalian ke investasi ini ya, di reksadana saham ini. Terus kok turun lagi ya, ada gaji bulanan nggak usah alokasian lagi, terus sampai turun terus. Nah itu langsung naik pesat segini, bisa jadi kalian jual nggak semuanya 50% kalau pengen merasakan untung ya. Kalau meskipun ini minus sampai ada yang sampai 10 juta 15 juta, kalian biarkan aja, tidak masalah. Yang penting kan selagi kalian nggak jual, kalian nggak minus itu. Yang ini kan cuma tulisan itu. Yang penting aset kalian masih di sini, masih tetap dengan nilai aset ya, net asset value ya.
Jadi sampai sini terus ini lagi, terus yang penting kalian DCA sistemnya. Ingat kalau di kripto itu bahasanya itu ketika ngedam parah itu kita serok, itu bahasa kripto ya. Kalau di bahasa reksadana ya mungkin hampir sama, tapi kan ini kan tiap hari kan turunnya, contoh turunnya berapa persen, beda dengan di kripto. Di kripto itu eh, kripto apa ya, naik turunnya itu cepet banget ya, naik turun per hari, bahkan per jam, per 2 jam, per 3 jam itu cepat. Kalau di saham atau RDS reksadana itu turun naiknya berapa persen sih, dikit. Jadi kita tidak kaget kalau aset kita kok minus sampai 5% aja. Itu kadang kalau kita tidak pernah main ini atau nggak pernah investasi ini, kita kan gimana ya, bingung gitu. Wah bingung, saya mau jual lah, takut rugi lagi ya. Tidak masalah, yang penting itu selagi itu uang dingin ya, jangan uang panas. Uang panas itu maksudnya ya uang panas untuk kebutuhan hidup, terus dari hasil ngutang, apalagi utang bank, apalagi utang pinjol, malah kalian masukkan sini, jangan ya. Paling enggak itu uang uang dingin lah, uang dingin untuk tabungan aset di masa depan itu. Yang penting ada yang uang panas itu untuk kehidupan atau kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makanan 3 kali sehari, apalagi kalau sudah berkeluarga kan. Nah itu saya di sini di channel saya ini saya ajarkan kalian untuk berinvestasi jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek itu kalian bisa di RDPU ya, untuk jangka pendek di pasar uang. Kalau istri saya itu sudah 14 juta rupiah di RDPU karena dia melihat untuk minus itu nggak terbiasa itu loh. Kadang jenis atau tipe orang kan beda-beda. Nah, nah itu yang sudah saya jelaskan. Terus ini saya mau menjelaskan cara mengetahui ini ya harga. Ya ini kan sudah saya update ya, sudah saya, kalian kan sudah update untuk di bibitnya ini ya, aplikasi bibit. Terus kalian bisa lihat harga di sini. Nah, diklik ini core investor, kalian lihat ke bawah ya, scroll ke bawah sampai menemukan top holding. Ini top holding artinya ada banyak. Ini sudah update di 17 Desember 2021. Kalau sekarang sejak video ini dibuat itu tanggal 24 Desember. Nah ini ada ADI, LSIP, MYOH, PGAS, Hoki. Sekarang kita buka RTI bisnis. Nah, RTI bisnis, kalian masuk ke watchlist ini. Kalian bisa cek video saya yang lain gimana caranya mengetahui harga ya. Nah, ini saya lihatkan aja karena update tiap bulan itu biasanya update. Kita bisa menghapus, bisa menambahkan. Di RTI bisnis ini sangat penting aplikasi ini. Nah kalian bisa mendapatkan harga, bisa beli di hari tersebut itu sampai jam 12 siang, tapi nggak jadi patokan. Itu sudah saya buatkan video saya dulu bulan apa itu, silahkan kalian cek video saya yang lain. Nanti di apa tadi ya, di Sukor Invest Syariah. Nah ini kalian bisa tulis seperti ini, Sukor Invest Syariah, untuk mengetahui harga-harga update ya, harga update. Ini top holding aja, yang bawahnya ada itu yang di reksadana bibit yang Sukor Invest Syariah. Nah ini ada ADI, PGAS, Hoki, LSIP, MYOH. Ini plus 10 itu yang ADI, ini masih minus ya. Jadi nanti hasilnya kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di market, klik market. Nah kalau ini itu kan indeks, berarti BNI indeks 30 itu termasuk indeks ini. Ini baru plus, baru jam berapa ini, jam 10-an, hampir jam 10 pagi ya. Jadi nanti update-nya itu sampai jam 15 ini, jam 3 sorean. Nah kalau bertahan sampai jam 3 sore itu berarti nanti bisa naik. Tapi kita lihat dulu watchlistnya. Watchlistnya ini kan plus 13% ya. Ini masih plus lah, katakanlah plus berapa persen nanti untuk hasil update. Perlu diingat di bibit ya, di bibit itu update harga di bibit tiap harinya itu di jam 9 malam, kadang ada jam 10 malam baru update untuk di hari tersebut. Tapi kalau kalian langsung main di saham beda lagi ya. Kalau main saham itu saya sarankan di Ajaib, karena ini saya bahasnya di reksadana. Jadi reksadana bibit, di Ajaib juga ada reksadana. Nah ini kita lihat yang Bana Primavera.
Nah, Bana Primavera juga ada yang minus. Kita cek lagi di bibit ya. Kita cek lagi. Kita cek di bibit di Bana ini, di Bana. Yang di RDS ini ya, jangan salah. Nah, kita sudah cek yang bawah nih. Nah, yang bawah. Ini ada 10 ya, top holding sejak 30 November ini ya, harga update-nya, karena ini aplikasi bibit sudah saya update, tapi ini masih aja 30 November. Harusnya ini sudah bulan Desember kalau untuk top holding. Artinya kalau masih 30 November ini berarti top holdingnya masih tetap ini, nggak ada perubahan atau belum ada. Jadi ini sudah saya samakan di RTI bisnis ini. Kita lihat RTI bisnis ini. Jadi untuk update-nya, untuk harga pastinya kalian sudah pastikan jam 3 sore ya. Jam 3 sore atau jam setengah 4 sore. Itu ini kalau banyak yang plus ya, banyak yang tambah berapa persen dari yang minusnya, itu berarti sudah dipastikan hari tersebut itu naik, tapi di update bibitnya itu naik nanti. Meskipun top holdingnya ada 10 tapi itu ada holding lagi di bawahnya. Cuma yang ditampilkan di bibit itu hanya ada 10. Kalau di Skor Invest Syariah tadi yang RDS tadi itu cuma 5, tapi ada berapa yang di bawahnya. Cuman alokasi top holding itu paling banyak ya. Dari manajer investasinya menaruh atau mendiversifikasi ya, diversifikasi. Apa itu namanya? Diversifikasi ya. Kok susah sebutnya. Ya, ini bisa kalian lihat di video saya yang lain cara menambahkan ini ya. Ini saham-saham ini ke watchlist ini. Nah, kalian bisa pantau lewat RTI bisnis. Nah, tapi kalau kalian yakin harga tersebut ketika turun, wah turun ini, turun sampai dalam ya. Kalian lihat ini dulu, lihat market, terus sampai sini ya turunnya sampai sini, terus berlanjut nanti turun. Nah, itu saatnya kalian itu nyerok ya, namanya nyerok atau nambah investasi lagi atau beli reksadana saham. Ini yang di RDS ya fokusnya. Dan itu aja yang saya sampaikan ya terkait di bibit. Nah, oke, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan nanti saya akan buat channel yang baru lagi ya. Karena channel ini hanya untuk promosi saja, promosi, bukan promosi dari perusahaan, tapi promosi saya ke channel yang baru. Jadi supaya lebih fokus nanti yang channel yang baru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.